Semoga Sintayong bisa membenahi ini semua dan menjadikan timnas kembali kuat seperti dulu. Salam Di Matteo. Kritik pedas buat STY Sintayong. Serius, ini Piala Dunia. Walaupun lawan Cina, ini sangat penting. Pertandingan ini penting karena kemarin itu kita udah seri. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semua lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Akhirnya teman-teman ya, Indonesia mengalami kekalahan dalam babak kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026 melawan Cina dengan skor 2-1. Kekalahan dari Indonesia ini tentunya membuat kecewa sebagian para fans skuad Garuda. Banyak dari fan timnas Indonesia yang menyalahkan Sintayong. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Kekalahan mengejutkan timnas Indonesia dari Cina dengan skor 1-2 di kualifikasi Piala Dunia 2026 memicu kontroversi. Banyak yang mempertanyakan keputusan pelatih Sintayong dan taktik yang digunakan pada laga tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung mengumumkan evaluasi akan dilakukan setibanya tim di tanah air. Meski ini kekalahan pertama di putaran ketiga, hasil ini menjadi pukulan berat bagi timnas, yang sebelumnya berhasil menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Gol Tom Haye di menit ke-86 gagal menghindarkan Garuda dari kekalahan. Namun, perjalanan masih panjang. Indonesia masih punya 6 laga lagi dan kesempatan besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kenapa pada rame mau Sintayong out? Enggak, kalian nggak salah dengar. Hashtag STY out jadi trending. Jadi karena kekalahan Indonesia versus Cina kemarin, jadi rame-rame pada nyalahin Sintayong. Ini semua gara-gara wasit udah adil, tapi kok Sintayong ini tuh dinilai blunder dan salah strategi. Jadi banyak yang marah dan mengkritik Coach Sintayong. Bahkan sampai naikin hashtag STY out supaya pelatih timnas itu diganti aja jadi pelatih Eropa biar gaya bermainnya tuh selaras dengan Eropa. Netizen tuh jadi kebelah dua kubu di sini. Ada yang penghujat STY dan ada yang pembela STY. Yang sebel sama STY, ngerasa STY itu udah dikasih fasilitas terbaik tapi malah nggak bisa menang. Apalagi udah banyak banget yang berekspektasi ini tuh easy win ngelawan Cina, tapi Coach Sintayong ini tuh malah bereksperimen. Nah, tapi yang ngebela STY ngerasa kalau hashtag STY out ini tuh udah keterlaluan. Apalagi timnas Indo bisa sampai di titik ini tuh kan karena ada STY juga di baliknya. Ya mau gimana lagi, walaupun emang di match kemarin itu kalah, semoga aja King Indo tetap bisa bangkit lagi dan terus evaluasi ya. Tapi menurut kalian sendiri gimana soal pertandingan kemarin? Gue tadi kagak mau bahas malam ini ya, karena nih masih emosi, gue masih emosi. Timnas kita, timnas berekspektasi super tinggi ini kalah melawan Fuyung Hai. Gue ulang ya, kalah lawan Fuyung Hai. Dimana target kita semua, gue yakin semua orang optimis kita menang lawan Fuyung Hai ini. Ayo kita bahas boy, kesalahan apa aja yang dilakukan oleh timnas di pertandingan ini? Yang jelas, yang bener-bener salah. Kenapa Asnawi main sampai menit 85? Kenapa? Why? Sintayong. Kenapa Asnawi main sampai menit 85? Kenapa Messi Hilgers lu ganti di babak kedua? Kenapa? Nathan bermain gak bagus, jujur. Banyakan dribble, jujur. Sen Patinama, gol pertama. Doi ragu untuk ngambil bolanya. Sisanya mainnya oke sih. Verdong, Jai, El Klemer sama Ragnar juga mainnya so-so. Kalau misalnya mau ditanya, kenapa timnas kita bisa kalah di pertandingan ini? 100% Sintayong. Sintayong. El nggak mau ganti pemain. El nggak mau ganti Asnawi. Why? Kenapa? Oke lah, mungkin gue salah ya. Mungkin kalian semua juga salah. Karena kita terlalu berekspektasi dengan timnas ini. Kita berharap timnas mainnya bagus dan ternyata enggak. Jadi marah-marah. Sorry guys, kalau misalnya gue ngegas nih, sorry banget. Gue udah bikin prediksi line up, udah pede menang 3-0. Ternyata starting line up-nya begitu. Tom Haye yang harusnya main dari babak pertama, telat mainnya di babak kedua. Gue gak ngerti alasannya apa, gue gak tahu. Dan ada pembahasan kalau misalnya Eliano gak main, itu karena masalah taktikal. Besok gue bahas ya. Kalau misalnya masalah taktikal, alasannya apa? Asnawi yang main sampai menit ke 85. Passing kayak nyuting, kontrol bola lepas terus. Gue gak bisa berkata-kata boy, sumpah. Kalau lu nanya kita bisa lolos apa enggak, ini masih belum akhir dari segalanya boy. Masih ada 6 pertandingan lagi. Tapi berkaca dari pertandingan ini, evaluasi besar-besaran harus dilakukan oleh Sintayong. Semangat berbenah timnasku. Harapan Piala Dunia masih ada boy. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye.
Hasil yang di luar prediksi BMKG tidak diharapkan oleh kita semua. Giliran wasit udah mimpin jalannya pertandingan dengan bagus banget, lawan juga aktingnya normal-normal aja, nggak separah negara Timur Tengah. Ternyata yang plot twist dari tim kita sendiri. Entah apa pertimbangan dari Sintayong yang melakukan rotasi yang cukup plot twist. Kalian tahu sendirilah siapa pemain yang aku maksud. Pemain yang dirotasi kali ini bapuk banget, menurutku bapuk, definitely bapuk banget. Dengan hasil ini sudah dipastikan bahwa Indonesia sudah jelas mengincar lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Hampir tidak mungkin untuk berada di posisi kedua dan langsung lolos ke Piala Dunia. Itu pun paling nggak timnas harus dapat 7 poin atau 9 poin di putaran kedua besok. Menurut kalian apakah bisa timnas Indonesia untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia? Komen. Oh ya, apresiasi buat wasit, kali ini bagus. Blunder lain Sintayong selain meremehkan Cina adalah memasang Asnawi jadi kapten. Ya, padahal udah bener ya Sintayong menunjuk Zai Izzas jadi kapten ya. Secara pengalaman, secara kualitas, dan pengaruh Zai Izzas di dalam tim itu sangat besar. Bahkan melebihi Asnawi, melebihi Jordi Amat, melebihi Fahrudin. Jadi kenapa Asnawi yang dijadikan kapten lagi sama Sintayong? Menurutku ini blunder parah sih dari Sintayong. Ya, Asnawi ini kan selama ini di timnas kan cadangan mati ya kan. Jadi secara leadership dia itu nggak punya leadership. Bagaimana pemain cadangan memimpin pemain inti, kan begitu. Yang kedua, secara kualitas ya, kualitas Asnawi itu jauh di bawah. Kita lawan timnas Cina yang diisi pemain lokal. Ya oke lah, Asnawi main di Port FC Liga Thailand. Tapi kalau kita lihat Liga Thailand itu ya, di kompetisi rank Liga Asia itu kalah dari Cina ya. Cina nomor 7, Thailand nomor 8. Makanya musim ini Cina itu mengirim 3 wakilnya di Liga Champions Asia Elite. Sementara Thailand cuma 2. Artinya seluruh pemain timnas Cina itu kualitasnya pasti di atas Asnawi yang main di Liga Thailand. Makanya secara rating tadi malam Asnawi termasuk yang paling rendah ya. Kehilangan bola, pelanggaran gak jelas. Kalau kita ingat alasan Sintayong dulu menunjuk Asnawi kapten, salah satu alasannya adalah pemahaman taktik. Tapi kalau kita lihat tadi malam, Asnawi seperti orang yang linglung. Jadi ini memang salah satu pertanyaan besar untuk Sintayong. Semoga Sintayong bisa membenahi ini semua dan menjadikan timnas kembali kuat seperti dulu. Salam Di Matteo. Kritik pedas buat STY Sintayong. Serius, ini Piala Dunia. Walaupun lawan Cina, ini sangat penting. Pertandingan ini penting karena kemarin itu kita udah seri. Ini harus menang, kok ternyata kalah. Pusing saya bener. Pemainnya yang starter itu jangan digonta-ganti gitu loh. Wah, pusing saya. Lo tahu enggak, tim-tim besar di Eropa itu kalau pemain udah ngeblend itu nggak bisa digonta-ganti. Ya itu yang dimainin, jangan di otak-atik jangan, bener. Pusing, nanti nggak bisa ngeblend, pemain bingung ini harus kemana. Pusing pokoknya, pemain itu nggak bisa ngeblend, nggak bisa main bareng bagus, itu nggak bisa gitu. Jangan digonta-ganti, kalau udah bagus ya itu ini semua pertandingan ini pertandingan penting. Udah bukan Piala Asia, AFF Cup, ini Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Udah kalau bagus ya itu yang dipakai, udah nggak usah pakai yang lain gitu loh. Kalian ngerasa nggak Indonesia kalah ngelawan Cina 2-1? Siapa di sini yang salah? Oke guys, mungkin beberapa di antara kalian cukup kecewa dengan pertandingan malam ini, di mana Indonesia kalah 2-1 melawan Cina, yang notabene-nya Cina itu peringkat paling bawah di grup C. Sebenarnya cukup aneh juga sih, karena kalau kita lihat dari historinya, Cina itu kalah terus guys. Tapi kenapa pada saat melawan Indonesia justru menang? Tapi kita harus akui juga ya, permainan timnas kali ini juga cukup bagus. Bahkan penguasaan bola dan tendangan ke target gawang itu lebih banyak Indonesia daripada Cina. Cuman ya mungkin Cina di pertandingan kali ini sudah menyiapkan strategi yang bagus. Dan kalau kalian nanya misalnya siapa yang salah atas kekalahan ini, ya nggak ada. Karena kalah dan menang di pertandingan sepak bola ya hal yang biasa. Dan memang orang-orang yang suka mencari kambing hitam setelah timnas kalah, itu biasanya memang orang yang FOMO. Karena bagi fans timnas yang sudah lama, bahkan nonton ke stadion, menyaksikan timnas menang dan kalah itu sudah biasa banget. Kecuali kejadian pada saat melawan Bahrain kemarin, yang wasitnya udah jelas-jelas memihak. Jadi kita sebagai fans, timnas kalah ataupun menang ya harus tetap lanjut. Gak perlu mencari kambing hitam, misalnya menyalahkan Asnawi lah, karena masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan kalau misalnya nantinya nggak lolos di Piala Dunia, ya cukup kita mengatakan belum saatnya
setnya aja. Tapi mungkin tipikal timnas Indonesia itu harus dikasih remehan dulu nih biar dia. Oke teman-teman ya, demikian beberapa cuplikan video komentar-komentar dari fan timnas Indonesia yang merasa kecewa atas kekalahan Indonesia versus Cina dalam laga babak kualifikasi round 3 Piala Dunia. Kekecewaan bagi fan timnas Indonesia ini adalah akibat ekspektasi yang terlalu tinggi akan bisa mengalahkan Cina dalam laga ini. Dan dalam komentar mereka lebih menyalahkan Sintayong sebagai pelatih. Dalam hal ini, formasi awal yang dibuat Sintayong ini menurut mereka ini adalah satu hal yang kontroversi ya, seperti penempatan dari Asnawi sebagai kapten dan juga pergantian Asnawi di 85 menit yang terlalu kelamaan. Dan satu lagi menurut mereka, Sintayong dalam laga Indonesia versus Cina ini adalah eksperimen strategi. Dalam artian format yang dipakai Sintayong dalam melawan Cina ini itu tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Tentunya hal ini menurut para fan Indonesia yang kecewa, hal ini adalah sesuatu kesalahan. Walaupun Indonesia kalah dalam pertandingan versus Cina, tapi Indonesia masih punya harapan walaupun memang berat ya untuk melaju ke Piala Dunia, karena poin-poin untuk Indonesia harus lebih banyak lagi dalam hal ini. Oke teman-teman ya, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.